Setelah kita mengadakan pelatihan kemarin, P2MKP Dunia Air Genteng langsung mendapat respon dari Bondowoso untuk melakukan kunjungan studi banding. Nah, ini persiapannya sudah maton, sudah siap, tinggal menunggu yang dari Bondowoso. Rombongan dari Bondowoso sudah merapat. Monggo, monggo masuk. Monggo Binara. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sambil cari P2MKP Dunia Air mendapat kunjungan dari Bondowoso, tepatnya Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso, untuk melakukan studi banding. silakan yang mau ngopi. Silakan ambil kopinya karena minumnya di sini ada minumnya. Ya relax dulu kan. Sudah diambil santai-santai begini. Monggo Mas Mas beri kopinya, Pak. Jadi pembibitan, kemudian pemasarannya itu untuk konsumsi apa untuk Kita punya segmentasi usaha. oh gitu. Segmentasi usaha mulai dari komune, pasar ini, pasar Minapadi, sawah, juga ada sampai ke pembesaran konsumsi dan pemasaran. Jadi dari beberapa segmen tersebut kita juga bisa melakukan pemasaran semua. Apa khusus di ikan nila saja atau Nila, koi, lele. yang koi? Nah, ini Pak Eka ini spesialisnya di koi, saya di Nila, Pak Betul itu di lele, kemudian dan pembesaran. Kolaborasi, Pak. Yang koi sih di sini juga. Yang koi tempatnya di Songgon. Songgon itu mana? Songgon itu kecamatan Sembilan. Oh, Jalan Sembilan. Yang di sini berarti nila, Nila. lelenya. Ini di Pak Betul setengah kilo dari sini. Iya. Tapi kan tujuan Bapak dan teman-teman kemarin mau kunjung ke tempat Nila, maka kita terima di Nila. Jadi ini teman-teman ini santri kelas 6, Pak. Jadi sebelum lulus ini kan sudah ujian, sudah tinggal nunggu apa namanya yudisium kelulusan gitu. Jadi kita kasih pembekalan bagaimana cara berwirausaha di luar gitu. Jadi tadi sebelumnya kita ke beras organik Sirtanio, nah sekarang ke perikanan. Ya monggo Pak, mungkin dikasih jangan dikasih arahan bagaimana cara merintis usaha di luar, apa kiat-kiat untuk melakukan atau mendirikan usaha wirausaha gitu Pak. Monggo. Nah, saya duduk di kolam dengan Bapak dan teman-teman. Oke. Mas-masnya bisa duduk santai, yang belum ngopi silakan ngopi. Ya. Kita bincang santai, nanti ada diskusi, kita diskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak ada pengeras ya, tapi bisa didengar ya. Kita santai saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dari pesantren Darul Istiqomah ya. Bondowoso. Ini luar biasa kunjungan Anda, menyempatkan diri mau berkunjung ke kami P2MKP Dunia Air.
teman-teman sekalian kami perkenalkan dulu biar nanti kalau ketemu di jalan Anda juga nggak canggung kayaknya sudah pernah lihat orang itu siapa ya, mungkin perlu diingat. Yang pertama saya namanya Muhammad Saiful Sabah, nama aneh ya, nama aneh. Tapi kalau orang pesantren pasti paham itu. Ini adalah nama yang sangat berlawanan kan. Ada syekh tapi ada saban kan gitu. Syekh itu kan laki-laki tua, kalau saban itu kan pemuda kan gitu. Ya, karena ditambahi taknis jadi sabah, jadi gurunya cewek lah. Bisa dibilang gitu ya. Ini nama yang aneh. Ada asbabul asma di situ. Nah, yang kedua ini Pak Saiful Hadi dari Podakan Berkah Air Tawar. Jadi apa yang kita upayakan semuanya itu semata hanya untuk mencari keberkahan kan gitu ya. Ya, mendapat ridhonya Allah, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita upayakan. Pak Saiful Hadi ini bidang komoditi, usahanya pembenihan dan pembesaran lele. Nanti ada keterkaitan dengan lele dan sebagainya, bisa kontak, bisa tanya-tanya ke Pak Saiful Hadi. Kemudian yang ini juru kamera, ini Pak Eka Yudhistika apa Yudhistira? Yudhistika. Yudhistika ya. Ini spesialisnya di koi. Beliau mulai dari pembenihan, pembesaran sampai pemasaran, bagaimana marketnya koi, beliau yang paham. Untuk saya di bidang nila ya, inilah dari pembenihan, pembesaran sampai pemasaran. Nanti kalau Anda mau tanya-tanya tentang bagaimana teknik usaha, teknik budidaya, bahkan sampai tentang bagaimana pangsa pasarnya, bisa kita diskusikan. Sedikit perkenalan dari kami itu. Kemudian sebagai pembuka kami perlu kenal latar belakang Anda semua ya. Di sekolahan panjenengan berarti ada sekolah yang berkejuruan tentang perikanan? Tidak ada. Tidak ada. Di manajemen bisnisnya Pak? Tidak ada. Pokoknya berbasis pesantren gitu ya. Saya juga nyantri dulu di Kediri. Hanya sekedar cerita ya, barangkali ada hikmah di balik cerita. Tahun 2000 sampai 2023. Nyantrinya sebentar. Berangkat ke pesantren usia 23, 2023 saya pulang. Di sana 2023 Pak? 2003. 2003. Jadi 3 tahun sudah usia 26. Ini libido terus naik. Jadi progesteron ini terus naik. Inginnya kawin gitu. Tidak punya kemampuan usaha, wirausaha. Tidak punya modal gitu. Akhirnya kalau saya itu tidak bisa menjadi lora, tidak bisa menjadi gus, bagaimana saya bisa memproduksi gus? Akhirnya cucunya kiai saya lamar, kan lumayan, anak saya kan akhirnya jadi gus. Nah, kalau Anda nanti tidak bisa menjadi gus, kawinlah anak atau cucunya kiai. Ini resep ya. Pulang. Kalau domisili di Kediri saya pandai ngaji, nanti malah ketahuan kalau saya itu bodoh, hanya pulang tidak punya usaha, istri keburu bunting. Nah, ini kan laki semua ya, kecuali yang perempuan itu nggak apa-apa. Nah, istri keburu bunting, setelah punya anak satu ini semakin puyeng. Kerja serampangan, pernah nyales minyak wangi karena pesantren kan. Jadi bagaimana kita jual minyak wangi door to door,
untuk mempertahankan hidup. Kemudian masa kayak gini terus, kita sampai ke Membo Sebagus, sampai ke sana juga, sampai ke Puger. Nah, habis itu nyales lagi, lebih kreatif. Waktu itu ada istilah beker, jam beker, nah, sama sarung remote. Ini kok gini terus. Akhirnya kerja ikut di toko setahun setengah. Punya anak 2. Jadi anak saya yang pertama itu lahir di tanggal 5 bulan 5 tahun 2005 jam 5 subuh. Ini luar biasa, ini anugerah juga. Maka saya kasih nama Muhammad Jafar Sodik tafaulan kepada Sunan Kudus. Penting, nama itu harus punya sejarah, itu ya. Nah, usia anak belum 2 tahun, istri punya anak lagi yang kedua. Hamba puyeng, belum punya usaha, yang maton masih ikut orang. Akhirnya dari situlah, karena terhimpit tersebut, kita berpikir untuk menjadi kreatif, memberanikan diri melakukan sebuah usaha. Ada motivasi dari teman, maka penting seorang motivator, teman sekaligus sebagai pendamping dalam kegiatan dan kehidupan. Kalau Anda sekolah perlu teman, ya, perlu teman namanya guru. Kalau Anda punya khususia, perlu teman namanya mursyid. Nah, itu teman, baik teman Subatul Tabarok ataupun Subatul Yodah, kan gitu kata orang pesantren kan gitu ya. Nah, akhirnya saya punya teman itu yang memotivasi untuk melakukan sebuah usaha. Tidak punya modal saya, ya, dengan bahasa Jawa yang hasil akhirnya mbok yo aku utang ngono tondo, ada yang tahu artinya. Ya kalau itu saya kasih modal dong, utangi. Ya dikasih utang 1 juta untuk bangun kolam. Bangun kolam ternyata nggak cukup 1 juta. Terpaksa, kan saya punya modal awal untuk mendapatkan seorang cewek. Kalau orang Jawa bilang kan peniset. Jadi cincin sebagai bukti sah kita melamar. Waktu melamar, nah kita rayu untuk dijual untuk modal. Akulah 800.000. Nah 800 itu modal awal. Kita usaha dari kecil, punya 4 petak kolam. Dari 4 petak kolam kita rasakan waktu kerja ikut orang gaji 250 per bulan. Untuk memenuhi, jangankan untuk memenuhi yang lain, anak nangis minta mainan kita nggak berani beli, apalagi untuk kegiatan dengan tetangga ada hajatan, kita pasti akan hutang. Maka kita memberi ke masyarakat, ke tetangga yang punya kegiatan hajatan. Prinsip saya tidak harus hutang, tidak harus hutang. Kita punya kelebihan ya kita bubuh kalau orang Jawa bilang, atau becek. Kalau enggak ya enggak, daripada menjadi tekanan. Sebenarnya karena ekonomi berlatar belakang pas-pasan, nggak punya apa-apa. Nah, usaha pembenihan lele itu yang kami lakukan di awal. Mendapatkan hasil, saya yang paling ingat waktu itu periode pembenihan itu cukup 21 hari mendapatkan uang 280. Kemudian yang kedua saya panen lagi mendapatkan hasil 315. Saya dan istri itu girangnya luar biasa. Kerja full jam 6 pagi sampai jam 5 sore, gaji 250. Usaha sendiri, tidak ada tekanan, mendapatkan hasil yang sedikit lebih banyak. Maka kalau kita ingin maju, kita harus punya visi impian untuk menjadi wirausahawan. Jadi harus punya jiwa pengusaha, jangan jiwa karyawan.
350 tahun kita dijajah itu karena kita dicekoi untuk menjadi karyawan, untuk menjadi antek, menjadi jongos, tidak mau menjadi juragan. Boleh miskin, tapi harus punya motivasi untuk maju. Masalah hasil nanti kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kun fil hayati mutafa'ilan, katanya gitu ya. Jadilah dalam hidup ini orang yang penuh harap, yang sangat optimis. Penting. Karena nanti kalau memahami teknis tidak seberapa kan, lebih baik tukar pengalaman gitu ya. Mohon maaf, ini bukan kami menggurui, kami cerita apa yang kami lakukan, kami rasakan dalam kehidupan. Tidak seperti di media maya, tidak seperti kita waktu di pesantren ya. Kehidupan beda sekali. Maka ketika jenengan nanti pulang, Anda itu pulang ke rumah, kemudian nikah, ada istilah selamat menempuh hidup baru. Betul, itu hidup baru, betul. Hidup baru, betul. Baru mengalami kehidupan yang sesungguhnya di situ, sehingga Anda disebut sebagai pemimpin. Ya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, katanya kan gitu. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab? Minimal memimpin dalam rumah tangga. Salah satu harus ditanamkan motivasi wirausahawan, jangan sampai santri kalah dengan akademisi, kalah dengan para birokrasi. Tunjukkan kita itu santri, orang yang punya masa depan dengan paradigma akhlakul karimah, yang contoh daripada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu penting sekali. Jiwa saya santri, ketika jenengan kesini santri, diinformasikan dari Mbak Umul, prosedurnya seperti apa? Nggak ada prosedur. Harus memberikan apa? Nggak ada. Karena saya jiwanya santri. Ini saya mau kedatangan santri. Anda kesini, satu orang bersalaman, berarti minimal 10 keberkahan yang jenengan bawa ke saya dan teman-teman. Ini saya sangat terima kasih sekali. Itu sedikit tentang perjalanan hidup seorang santri yang namanya Saiku Sabda. Nyantrinya sebentar, waktu di pesantren enggak begitu serius, ilmu agamanya enggak menguasai, mau jadi kiai enggak punya materi. Maksudnya materi bukan material, materi itu ilmuwan. Mau jadi orang yang punya modal di lingkungan, modal ya. Sedikit cerita tentang saya, kemudian sesuai dengan tujuan Anda semua kesini adalah ingin mengetahui tentang budidaya ikan nila. Kita masuk di sedikit tentang teknik. Anda sekalian benar sekali memilih studi lapang tentang budidaya ikan nila di bidang budidaya, karena ikan nila ini sangat mudah untuk kita lakukan budidayanya, usahanya dengan sedikit modal, tergantung lingkungan Anda nanti ketika pulang cocok tidak. Ikan nila ini nanti sampai setelah kita diskusi Anda bisa lihat-lihat. Ikan nila ini ikan yang paling toleran, ikan yang paling bandel istilahnya, ikan yang paling bandel di antara ikan-ikan budidaya yang lain, utamanya terhadap air sama perubahan suhu. Jadi suhu yang sedikit fluktuatif itu nila masih kuat, tapi walaupun toleran, ada batasan toleransi. Batasan toleransinya adalah 3 derajat. Misalkan dari suhu 27 ini kita pindah ke kolam suhu 24, dia masih bisa. Ke suhu 30 masih bisa. Tapi di atas atau di bawahnya ikan akan mengalami tingkat stres. Jadi inilah itu ikan yang salah satu komoditi yang cocok untuk kita lakukan usaha budidaya. Setelah
Anda memilih nila, maka syarat yang kedua berarti harus punya lahan usaha. Seperti yang saya contohkan tadi, modal 1.800.000 sudah bisa usaha kan. Anda bisa lebih hemat lagi. Kalau tidak punya modal untuk bikin kolam beton semacam ini, bisa pakai kolam terpal, itu lebih murah. Kalau di lingkungan Anda itu ruangnya masih luas, ada sumber perairan umum, pakai kolam tanah, lebih murah lagi. Lebih murah lagi kalau digali sendiri, itu lebih murah lagi nanti ya. Kalau punya sawah, bisa dengan cara bagaimana mina padi. Ini namanya polikultur. Jadi tadi Anda ke beras merah kan, nah bisa disambung ke beras organik, bisa disambung dengan metode polikultur ini ya. Ikan utamanya nila itu kan mengeluarkan kotoran, fesesnya ini menjadi gizi bagi tumbuhan karena mengandung amonia. Dia bernafas pun juga mengeluarkan amonia. Nah, ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Ketika tumbuhan subur, maka akan terjadi namanya fitoplankton ya. Jadi tumbuhan lumut yang sangat kecil, ini fitoplankton. Nah, itu juga menjadi sumber makanan ikan nila tersebut. Sebagian nanti akan tumbuh zooplankton dan mikroorganisme yang lain juga menjadi makanan alami. Jadi kalau punya lahan padi, sumber perairan bagus, mina padi menguntungkan sekali. Nah, modal sedikit bisa dapat untung berlipat. Ini kan motif apa prinsip dalam belajar ekonomi. Prinsip ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, ada yang berpikiran kalau gitu enak jadi maling ya, modal kecil. Enggak, maling itu modalnya besar, modal keberanian, modal nekat ya. Nah, itu untuk nila. Kemudian kalau sudah punya lahan yang memadai, dengan kan bisa mengakses kan sekarang di era IT melalui Google, mulai YouTube. Yang guru mursyid kita yang paling masyhur kan Mbah Google kan, cari di sana referensi. Nah, bagaimana cara teknik usaha budidaya ikan nila. Kemudian cari indukan kalau mau pembenihan. Nah, indukan, cari indukan jangan serampangan, jangan sampai indukan yang inbreeding. Inbreeding itu apa? Perkawinan sedarah. Kalau di Malaysia namanya incest. Kalau di Jawa dibilang pancerwali kan gitu. Jadi harus menjauhkan keturunan. Ya, menjauhkan keturunan. Jadi membuat crossbreeding. Kalau tidak bisa semacam itu, membuat crossbreeding tidak bisa, cari indukan yang punya surat keterangan asal. Beli kemana? Kalau di Bondowoso bisa ke situ Bondo, ke apa itu namanya, UP, unit pembenihan budidaya ikan air tawar di situ Bondo itu ada ya di sana, atau ke Pasuruan langsung di Umbulan. Nah, cari indukan yang punya surat keterangan asal, yang sudah jelas silsilah genetisnya, yang jelas nasabnya. Itu sebagai indukan, jangan serampangan belinya ya. Nah, sudah punya syarat dapat indukan yang baik, baru bagaimana cara memijahkan. Nah, memijahkan ikan nila itu sangat gampang, bisa dilakukan dua model ya. Ada model alami, pemijahan secara alami, dan pemijahan secara massal. Bedanya apa? Kalau pemijahan secara alami, kita memasukkan induk di dalam kolam, tinggal nunggu panen. Seperti yang kami lakukan ini pemijahan secara alami. Jadi ketika sudah panen buraya, larva, anakan, kita ambil. Nah, itu kuncinya. Kalau pemijahan secara alami, jantan 1, betina
3 atau 4, karena kemampuan reproduksi sperma jantan itu lebih tinggi daripada betina. Reproduksi betina itu paling, maka kita bikin siklus per minggu panen. Itu kalau secara alami. Sambil kerja yang lain bisa dilakukan pemijahan secara alami. Kalau pemijahan massal, kuncinya adalah jantan 1 betina 1 berbandingan. Tapi bisa kita tentukan berapa yang kita inginkan, kapan kita memijahkan. Itu bedanya di pemijahan secara massal. Tapi ketika perawatan induk, jantan dan betina harus disendirikan biar tidak terjadi perkawinan di dalam kolam perawatan induk. Itu baru perawatan benih. Perawatan benih ada istilah namanya kolam pendederan benih. Pendederan benih dari hasil yang kita dapat kita sendirikan. Bisa nanti Anda lihat di beberapa kolam itu ada benih-benih yang kecil, itu contoh saja. Kemudian kita lakukan. Kunci di dalam kolam pendederan adalah memaksimalkan oksigen terlarut di dalam air. Karena ikan sisik ini ketergantungan pada oksigen tinggi. Bisa kita lakukan dengan memberikan ketiran semacam yang Anda lihat di pipa air masuk kita lubangi, itu bisa menjadi ketiran agar ada proses namanya air bergerak untuk mengikat angin yang mengandung oksigen. Bisa juga pakai aerator blower, itu bisa. Tuh, kemudian pakan di ikan benih ya, itu bisa menggunakan pakan alami ataupun pakan buatan. Kalau pakan alami bisa menggunakan cacing sutra, pernah dengar? Pernah ya. Nah, cacing sutra kalau di Bondowoso di daerah Tamanan itu banyak kayaknya. Dekat dengan Tamanan, Pak? Ya, Dekat. Nah, teman-teman Genteng banyak yang cari, istilahnya kalau orang sini bilang boro mencari cacing. Harga cacing karena mahal sampai ke Tamanan. Al Khairat, pesantren Al Khairat di dekatnya Tamanan juga ya. Karena ada pesantren Al Khairat punya usaha budidaya ikan pesantren tersebut. Siapa pengulangnya? Kurang paham. Pak Yusuf atau siapa? Nah, di Bondowoso mungkin bisa sebagai referensi yang dekat kalau mau jalan-jalan ke Al Khairat. Kok tahu dari mana? Dari Pak Saiku, orang Genteng. Nah, cacing bisa kita gunakan sebagai pakan. Kalau sulit bisa langsung pakai pakan buatan beli. Disesuaikan dengan bukaan mulut yang perlu digarisbawahi pemberian pakan buatan untuk benih. Frekuensi pemberian itu sesering mungkin. Jadi 3 atau 4 kali sehari. Dengan kompos dengan volume pakan adalah 5% sampai 10% dari biomasa atau berat benih secara total. Tuh. Penggantian air, ketika Anda melihat air itu dirasa sudah keruh, maka segera diganti air. Cara penggantian air juga demikian. Karena benih ini masih rentan, penggantian air ketika air yang dibuang itu dikeluarkan, maka air yang baru dari tandon juga dimasukkan. Namanya penggantian secara adaptif untuk mengantisipasi bagaimana ikan ini tidak terjadi stres karena perubahan lingkungan. Itu untuk benih. Kalau pembesaran beda lagi. Pembesaran itu targetnya adalah sampai panen per volume, jadi panjang kali lebar kali tinggi per volume meter, targetnya 3 kg. Kalau Anda beli benih target konsumsi sekilo isi 5, berarti kalau 3 persegi atau per meter
kubik tingginya, cukup 15 ekor. Tergantung Anda punya lahan berapa. Kalau pembesaran tinggal mengalihkan. Jangan terlalu banyak. Kadang kita beli benih karena murah, beli banyak. Ketika di tengah perjalanan ikannya terlalu penuh sehingga pertumbuhan lambat. Kemudian pakan. Jadi usaha di budidaya itu biaya operasional tertinggi adalah pakan. Maka manajemen pakan itu penting. Bagaimana cara mengetahui manajemen pakan? Silahkan diakses di medsos. Kalau kita terangkan tekniknya nanti mungkin ada yang mau diskusikan, silakan tanya. Okay? Pasar. Jadi di awal kami buka, kita bisa membangun segmentasi usaha. Jadi mulai dari pembenih, pengasar benih, pembesaran sampai pemasaran, kita bisa membangun segmentasi usaha, membangun jejaring. Penting dalam sebuah kegiatan usaha itu membangun jejaring. Dulu heran, 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah menyampaikan, man ahaba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi fal yasil. Apa kuncinya? Membangun jejaring kemitraan. Jangan qati'ur rahim kan gitu. Nah, penting di era modern sekarang ternyata itu. Nah, 1400 tahun yang lalu sekarang bisa kita rasakan buktinya. Kalau kita pandai membangun jejaring, maka kita akan mudah untuk mencari rezeki. Walaupun hasil akhirnya kita serahkan kepada Ilahi Robbi sebagai penentu. Kita hanya sakdermo, ngoten to cara wong Jawa ngarani. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit sebagai clue untuk diskusi siang ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang usaha di bidang perikanan ini, monggo. Monggo. Perbedaan antara yang betina sama jantan. Oh, sip. Jantan dan betina ikan nila. Ya. Saya minta 1 HP. Nomor HP. Ada yang punya HP? Oh, kalau santri dilarang bawa HP ya?